Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas buku ketiga dari trilogi The Hunger Games yaitu Mockingjay yang ditulis oleh Susan Collins. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya ini sendiri, mungkin gue mau ngasih disclaimer bahwa mungkin nanti waktu gue ngejelasin gitu ya, blurb singkat di belakang bukunya atau sinopsis singkat ceritanya gimana, secara nggak langsung gue akan nyebutin beberapa hal yang sudah kejadian di dua buku sebelumnya gitu. Yang mana nggak spoiler juga sih sebenarnya, tapi akan jadi spoiler kalau kalian belum pernah mengkonsumsi cerita The Hunger Games sebelumnya. Oke, itu aja ya, you've been warned. Dan sekarang gue akan nyeritain setup cerita di buku ketiganya ini kayak gimana. Jadi pasca buku kedua gitu ya, atau pasca perayaan Quarter Quell atau Hunger Games ke-75, sekali lagi Katniss Everdeen selamat. Tapi mungkin nggak seperti game-game sebelumnya gitu ya, yang dia selamat dengan cara memenangkan perayaan Hunger Games ini sendiri. Di perhelatan Hunger Games ke-75 kemarin, Katniss Everdeen berhasil selamat oleh satu bentuk pemberontakan gitu ya, yang sebenarnya udah mulai terjadi di video sebelumnya, di buku sebelumnya, sorry. Tapi ya sekali lagi bentuk pemberontakan tadi tuh udah mulai menyala lah di buku keduanya yaitu Catching Fire. Nah, Mockingjay ini memulai cerita pasca kejadian tersebut gitu. Jadi pasca Katniss diangkat dari arena, kemudian dia ya menderita luka berat, menderita shock berat. Dia terbangun hanya untuk menyadari bahwa walaupun dia selamat dari Hunger Games ke-75 ini, tapi banyak hal juga yang mungkin harus dikorbankan gitu. Seperti mungkin karakter Pita itu ditangkap Capitol, begitu juga dengan Joanna. Kemudian mungkin yang paling parah, Distrik 12 sudah hancur, sudah nggak ada lagi. No More District 12 itu salah satu quotes yang paling memorable gitu ya dari series The Hunger Games ini. Nah, kalau District Katniss sudah nggak ada gitu ya, terus di mana dia sekarang? Nah, Katniss Everdeen sendiri diselamatkan oleh Distrik 13 yang mana merupakan satu distrik yang dulu juga udah pernah dihancurkan gitu ya oleh Capitol. At least itu yang semua orang tahu, tapi ternyata Distrik 13 ini berhasil selamat. Mereka sebenarnya punya semacam markas bunker gitu, yang dimana di dalamnya warga Distrik 13 masih hidup, menunggu untuk ya satu bentuk pemberontakan lagi lah untuk melawan Capitol gitu, dan untuk menyelamatkan Panem. Nah, petinggi-petinggi di Distrik 13 ini percaya bahwa Katniss Everdeen ini bisa menjadi martir lah dalam pemberontakan satu ini gitu. Itu salah satu alasan kenapa si Katniss ini diselamatkan atau diutamakan untuk diselamatkan dari Hunger Games ke-75 kemarin. Para pemberontak ini percaya bahwa Katniss Everdeen akan menjadi wajah yang sempurna untuk memimpin pemberontakan, untuk menjadi Mockingjay. Nah, walaupun si Katniss ini sendiri nggak begitu setuju gitu ya dengan gagasan tersebut, karena mungkin dia nganggap dirinya tuh siapa gitu untuk menjadi wajah sebuah pemberontakan. Dan ditambah lagi dia sudah melihat bahwa orang-orang tersayang yang mendukungnya selama ini menerima ganjarannya tersendiri gitu. Seperti contohnya Pita dan Joanna yang tertangkap oleh Capitol, yang tentunya disiksa dan sebagainya. Kemudian karakter Sina, si desainernya Katniss Everdeen ini sendiri di perhelatan Hunger Games, dia juga dibunuh kan di buku sebelumnya. Kemudian belum lagi distriknya sendiri gitu yang dibom habis-habisan dan ya nggak ada lagi gitu. Nah, walaupun singkat cerita dia awalnya nggak setuju gitu ya untuk menjadi Mockingjay, tapi akhirnya dia agree untuk memimpin pemberontakan ini, menjadi wajah dari pemberontakan ini. Nah, kenapa dia bisa setuju? Mungkin kalian bisa baca sendiri bukunya, dan bagaimana perjalanan pemberontakan ini kalian juga bisa baca sendiri bukunya. Nah, sekarang kita masuk gitu ya ke pembahasan bukunya itu sendiri, tentang apa yang gue suka dari Mockingjay 1 ini dan apa yang gue kurang suka. Yang pertama, hal yang gue suka adalah satu hal yang gue udah suka dari buku sebelumnya gitu ya, yang gue lupa mention. Karena entah kenapa di reviewnya series The Hunger Games ini ada aja yang ketinggalan gitu dari buku sebelumnya. Kalau di buku pertamanya, The Hunger Games, gue lupa mention kelebihan yang gue suka dari bukunya adalah romance dari Pita, Katniss, dan Gale itu sendiri. Dan di Catching Fire kemarin,
gue tuh lupa untuk mention dua karakter baru gitu ya, champion Hunger Games sebelumnya yang juga terpilih dalam perhelatan Porter Quell, yaitu Joanna dan Phoenix. Itu salah satu bagian dari Hunger Games yang gue suka banget dan gue lupa mention di buku sebelumnya. Nah, di buku ketiganya ini, kedua karakter tersebut semakin menarik gitu. Untuk Phoenix kita jadi tahu lebih dalam gitu ya tentang nasib yang dialami setelah terpilih menjadi kontestan Hunger Games dan kemudian memenangkannya. Sama seperti Katniss gitu ya, kekayaan atau glory yang dia dapatkan pasca memenangkan Hunger Games tuh kayak gak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan trauma dan hal-hal buruk lainnya yang harus dia terima setelah menjadi pemenang Hunger Games tadi. Kemudian untuk Joanna, wah, karakter ini keren banget sih. Yang menarik di buku ketiganya tentunya adalah sifatnya dari Joanna itu sendiri yang gue suka banget sih. Pikirannya tuh sebenarnya brutal banget gitu, tapi kalau gue ngeliatnya sih berhasil diredam dan oleh karenanya melahirkan satu penggambaran karakter yang keren banget. Kemudian kita juga akan tahu pengalaman dia selama dia ditawan gitu ya oleh Capitol, yang mana itu wah fucked up banget lah. Tapi itu keren banget. Kemudian keunggulan lain selain dua karakter tadi gitu ya, adalah sisi politik dalam buku ketiganya yaitu Mockingjay ini gue suka banget. Di buku pertamanya nggak terlalu ada, bahkan mungkin nggak ada kali ya. Karena emang di buku pertamanya mungkin lebih ke setup universe-nya itu sendiri kan dan konsep Hunger Games-nya. Di buku kedua ada tapi nggak begitu kental gitu ya, beda dengan buku ketiganya yang kayak politik ekstravaganza gitu. Entah kenapa gue tuh suka banget kalau dunia fantasi ataupun distopian mengangkat sisi politik dari ya dunia itu sendiri gitu. Dari segi apa politiknya, tentu saja taktik-taktik yang harus mereka ambil gitu ya untuk membuat propaganda, untuk penyerangan. Kita harus menguasai seluruh distrik untuk baru kemudian menyerang Capitol. Kemudian struktur perpolitikan di distrik 13 itu sendiri, ya gila sih. Gue suka banget Susan Collins mengangkat aspek tersebut lebih dalam gitu ya di buku ketiganya. Kemudian hal lain yang gue suka dari buku ketiga dari series The Hunger Games ini adalah bagaimana quotes-quotes yang mungkin paling memorable gitu ya dari series The Hunger Games ini itu paling banyak akan kalian temukan di buku ketiganya. Kayak contohnya satu quotes itu ya dari karakter Pita yang mana masih ada kaitannya dengan romance segitiga antara Katniss, Pita, dan Gale itu sendiri. Jadi Pita waktu ditawan dengan Joanna di Capitol tadi kan sempat disiksa gitu ya. Dan parahnya untuk karakter Pita tuh Capitol tuh semacam mess up dengan isi kepala dari Pita itu sendiri gitu ya. Jadi dia nggak tahu mana yang realita, mana yang kebohongan. Dan kondisi terburuknya adalah dia nggak bisa membedakan mana sih sisi yang jahat, sisi Capitol atau Katniss itu sendiri gitu, atau pihak pemberontak. Nah itulah intinya. Tapi ada satu metode yang mungkin digunakan gitu ya dari teman-teman Pita di distrik 13 ini, seperti contohnya Joanna, Phoenix, dan Katniss itu sendiri. Gale mungkin satu metode yang mereka pakai untuk membantu Pita adalah tanya aja hal yang membuat dia bingung dan kemudian mereka akan bantu untuk menjelaskan apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Yang mana akhirnya memunculkan satu quotes yang paling memorable gitu ya. Salah satu yang paling memorable dari series The Hunger Games yaitu waktu Pita nanya ke Katniss, "You love me, real or not real?" Terus Katniss jawab real. Aduh, itu keren banget sih. Nah, poin-poin seperti itu akan banyak kalian temui di buku ketiganya. Kemudian gue juga suka bagaimana secara tidak langsung kita tuh dapat gitu ya Hunger Games ke-76. Walaupun mungkin nggak ada pengumuman Hunger Games secara langsung, tapi proses pertarungan yang akan dilalui Katniss dalam buku ini tuh secara tidak langsung akan menjadi perhelatan Hunger Games ke-76. Itu keren sih. Nah sekarang kita masuk ke kekurangan yang gue temukan gitu ya di buku Mockingjay 1 ini. Yang pertama adalah tentunya gue kesel bagaimana Susan Collins nggak begitu menggunakan dua karakter favorit gue di series The Hunger Games ini gitu ya, yaitu Phoenix dan Joanna tadi. Itu kurang dipakai gitu di buku ketiganya. Atau mungkin dipakai juga sih dan porsinya juga cukup lumayan, cuma gue pengen lebih banyak aja.
Itu satu. Kemudian poin keduanya adalah pacing ceritanya itu sendiri. Yang mana bukan jelek atau gimana, tapi kalau dibandingkan dengan buku sebelumnya gitu ya, yang pacingnya asik banget. Di buku ketiganya tuh ada beberapa scene yang kerasa draggy, ada beberapa scene yang terkesan kecepatan gitu. Jadi itu sih, ada penurunan dari segi pacing kalau dibandingkan dengan buku sebelumnya. Dan kekurangan terakhir gitu ya yang gue temukan adalah beberapa momen yang cukup krusial tuh gak berasa nendang gitu. Sekali lagi gak kayak buku sebelumnya yang semua scene besarnya tuh terdeliver dengan baik. Di sini tuh kayak, aduh, nanggung banget, ataupun impactnya tuh gak kerasa sedalam yang seharusnya gue rasakan gitu. Karena scene-nya lumayan besar. Contohnya apa? Contohnya adalah salah satu scene pertarungan di akhir yang melibatkan karakter Phoenix tuh kurang gitu menurut gue. Impactnya tuh kurang. Yang itu loh, yang pertarungan di lorong pipa bawah tanah, itu scene yang gue maksud. Itu salah satu contohnya. Ada beberapa scene lain yang juga sama, yang mana tentunya sangat gue sayangkan sih. Dan ya mungkin itu aja untuk pembahasan buku ketiga dari series The Hunger Games ini, yaitu Mockingjay. Akhirnya gue nyelesain dan kesampaian baca trilogi dari salah satu series yang gue suka gitu. Dulu cuma ngikutin versi filmnya, sekarang gue udah bisa bilang, oh gue baca bukunya juga kok. Yang mana keren banget sih. Nah, kalau kalian tanya, apakah cuma ini gitu ya konten Hunger Games yang akan gue bikin? Jawabannya tentunya enggak. Masih ada review prequel dari The Hunger Games yang Ballad of the Songbird and Snakes. Kemudian video komparasi antara film dan bukunya, baik trilogi awal maupun prequel tadi, sekali lagi. Kemudian tentunya gue akan bikin video review buku terbarunya nanti, waktu prequel terbaru dari series The Hunger Games ini keluar. Kemudian karena buku terbarunya nanti juga akan diadaptasi gitu ya setahun setelahnya, setahun setelah bukunya rilis, gue juga akan bikin video komparasi antara buku dan filmnya lagi. Dan kemudian baru gue akan bikin video ranking kali ya. Video ranking buku-buku dan film-film The Hunger Games. So ya, mungkin itu aja. Tungguin konten-konten tadi. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.